أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari Kitab Tauhid, dari pembahasan Kitab Tauhid. Pada pertemuan yang terdahulu kita telah mengambil dari surat Al-Baqarah ayat 165 apa yang diletakkan oleh muallif, oleh penulis kitab ini, yakni Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Dan pembahasan kita berkenaan tentang mahabbah, rasa cinta, di mana rasa cinta terbagi menjadi tiga. Mahabbatullah, yakni mencintai Allah. Hadza aslun min usul tauhid, dan ini adalah salah satu usul dari usul-usul tauhid. Yang kedua, al-mahabbatu fillah, mencintai karena Allah. Ini berkaitan dengan mencintai sesama makhluk. Dan makhluk Allah, hamba Allah, yang paling berhak untuk dicintai adalah al-anbiya wa rusul, para nabi dan para rasul. Maka mencintai mereka fillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga setelah itu, yakni al-atba'uhum, para pengikut-pengikut mereka dari kalangan para ulama dan orang-orang saleh. Maka mencintai mereka fillah, karena Allah.
Kemudian setelah itu, seperti kita mencintai keluarga kita, mencintai istri dan anak kita, mencintai orang tua dan saudara kita. Fahadha kulluhu fillah. Semuanya mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mahabbatu ma'allah. Mencintai bersama dengan Allah. Maka fahadha mahabbatu al-musyrikin. Maka ini adalah cintanya orang-orang musyrik yang menyandingkan Allah dengan tandingan-tandingan yang mereka buat sendiri. Ya, alihatuhum, sesembahan-sesembahan mereka. Mereka mencintai sesembahan-sesembahan mereka seperti mencintai Allah. Bahkan mereka mencintai Allah sama seperti mencintai mereka, atau mencintai mereka sama seperti mencintai Allah Azza wa Jalla. Dalam satu waktu mereka mencintai Allah dan mencintai sesembahan-sesembahan mereka. Fahadha mahabbatul ma'allah. Dan ini adalah aslun fi usul syirk. Ya, aslu syirki wa asasuh. Pangkal kesyirikan, usul kesyirikan, dan asasnya, asas daripada kesyirikan. Karena penyembahan mereka terhadap makhluk selain Allah itu dibangun di atas rasa cinta mereka kepada sesembahan mereka. Maka cinta yang seperti ini diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian yang keempat, ini yang belum saya sampaikan, yaitu al-mahabbatu at-tabi'iyah. Al-mahabbatu at-tabi'iyah. Mencintai secara tabiat. Ya, tabiat, rasa cinta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap manusia. Wa hadza minal fitrah. Dan ini bagian daripada fitrah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap manusia. Seperti kita mencintai wanita-wanita yang kita cintai, seperti istri kita, mencintai akhlak yang baik, mencintai makanan yang enak. Hadza mahabbatu tabi'iyah. Mahabbatu tabi'iyah. Namun ya ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, jika mahabbatu tabi'iyah ini melampaui batas, melebihi dari kadarnya, sampai pada derajat penyembahan atau pemalingan terhadap syariat Allah, fahada mahabbatun fasidah, maka ini cinta yang rusak. Ya, cinta yang rusak. Seperti kita mencintai harta kita. Ya, mencintai harta kita, suka terhadap harta, fahada tabi'iyah. Tapi kalau sampai mencintai melampaui batas, fahadal fasad, maka ini kerusakan. Maka ini kerusakan. Fala yajuz, haram mencintai segala sesuatu dengan cara berlebihan. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya, ayat yang berikutnya yang diletakkan oleh Syekh, yakni surat At-Taubah ayat 24. Berkaitan juga dengan mahabbah. Ya, berkaitan juga dengan mahabbah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, istri-istri mereka, atau suami-suami mereka, atau keluarga-keluarga mereka, atau harta mereka, ya, wa amwalun, dan harta-harta mereka, iqtaraftumuha, yakni iktasabtumuha, yang kalian hasilkan, yang kalian berusaha untuk mencarinya, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan dan bisnis jual beli yang kalian takut kasadaha akan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal yang kalian ridha dengannya, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulih, dari Allah dan Rasulnya. Ini tapi bukan berarti kita tidak mencintai mereka semua. Secara tabiat kita mencintai bapak kita atau orang tua kita, kita mencintai anak kita mencintai saudara kita mencintai istri atau suami kita mencintai keluarga kita mencintai harta, kita mencintai bisnis atau usaha kita, dan bahkan kita mencintai rumah tempat tinggal kita. Tapi bila cintanya cinta tabiat, fahada jaiz. Namun bila cintanya melebihi daripada cinta Allah dan Rasulnya, maka ini yang dimaksud dalam ayat. Mencintai melebihi daripada mencintai Allah dan Rasulnya, bahkan sampai hanya dengan membela mereka semua, meninggalkan jihad fi sabilillah. Fatarabbasu, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam, tunggu. Fatarabbasu ay fantadhiru, tunggu, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai datang Allah Subhanahu wa taala mendatangkan urusannya. Al-Imam Ibn Katsir mentafsirkan sampai Allah mendatangkan iqabnya, sampai Allah datangkan hukumannya. Dan memang demikian ya jemaah. Ketika kita mencintai dunia, mencintai orang tua, anak, harta, dunia, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hukumannya. Ya, Allah mendatangkan iqabnya. Di antara iqab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kehinaan. Dan tidak sedikit Allah turunkan musibah-musibah atau bencana-bencana yang Allah izinkan alam semesta ini untuk menenggelamkan manusia, atau menumpas atau membantai manusia. Ya, berupa apapun. Ketika mereka lebih mencintai dunia dan keluarga mereka. Ya. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum adnab al-baqar waraditum bizar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan hatta tarji'u la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Hadis ini hasan
Dalam riwayat dalam perkataan ulama yang lain sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Idza tabaya'tum bil 'ina, jika engkau berjual beli dengan 'ina. Salah satu jual beli riba. Wa akhadtum adnab al-baqar, dan engkau berada di belakang buntut sapi. Wa raditum bizar'i, engkau rela dengan bercocok tanam. Wa taraktumul jihad, itu ungkapan apa? Berada di belakang buntut sapi dan senang dengan bercocok tanam. Kinayah orang yang sudah mencintai dunia. Usahanya dengan usaha yang haram, dan dia lebih memilih bekerja daripada wa taraktumul jihad, engkau meninggalkan jihad daripada jihad. Apa kata Nabi? Sallallahu alaikum dhullan. Allah balikan atas kalian dengan kehinaan. La yanzi'u, Allah tidak akan pernah mencabut kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Yani kembali memperhatikan agama, kembali belajar, kembali mujahadah, bersungguh-sungguh belajar hanya untuk mempertahankan agama. Karena belajar atau menuntut ilmu minal jihad. Ya, min aqsamil jihad talabul ilm, termasuk macam daripada berjihad adalah menuntut ilmu. Dan ini awal, karena jihad fi sabilillah, al-qital ini minal amal, wa minal jihad a'lal jihad, yakni qital. Wa asasuhu al-ilm. Asas daripada qital, berperang di medan perang, itu ilmu, bukan dengan kejahilan. Wa taraktumul jihad, engkau meninggalkan jihad, Allah balikan ke dalam kehinaan. Dan ini kondisi kita atau kondisi kaum muslimin pada zaman sekarang ini. Karena banyak kaum muslimin mencintai dunia ketimbang mencintai Allah dan Rasulnya. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, tunggu saja sampai Allah datangkan urusannya. Yani sampai Allah datangkan iqabnya. Wallahu la yahdi al-qaum al-fasiqin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Naam. Makna ijmali dari ayat ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Amara Allah nabiyahu ay yatawa'ada man ahabba hadhihi al-asnaf fa'atharaha أو بعضها على حب الله ورسوله وفعل ما أوجب الله عليه من الأعمال التي يحبها ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. فبدأ الله بالآباء والأبناء والإخوان وكذا الأصدقاء ونحوهم. فمن ادعى محبة الله وهو يقوم محبة هذه الأشياء على محبته فهو كاذب ولينتظر العقوبة. ترجم. Mana ayat secara global, Allah Ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk memberikan ancaman kepada orang-orang yang lebih mencintai perkara ini, sehingga ia lebih mengutamakan seluruhnya atau sebagian daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, serta mengerjakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya dari perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, seperti hijrah dan jihad serta yang lainnya. Allah mulai menyebutkannya dengan bapak-bapak atau orang tua, kemudian anak-anak, lalu saudara-saudara, demikian juga kawan-kawan dekat, serta yang lainnya. Sehingga siapa saja menyatakan kecintaan kepada Allah, tetapi dia mendahulukan atau mengutamakan kecintaan kepada hal-hal tersebut dibandingkan kecintaan kepada Allah, maka dia telah berdusta, dan hendaknya dia menunggu datangnya ajab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poinnya. Faman idda'a mahabbatallah
Barang siapa yang menyeru mencintai Allah, wa huwa yuqaddimu mahabbata hadhil asya, dan dia lebih mendahulukan mencintai semua itu. Lebih mendahulukan keluarganya, lebih mendahulukan orang tuanya, lebih mendahulukan istrinya, lebih mendahulukan anaknya, lebih mendahulukan hartanya, lebih mendahulukan rumahnya daripada Allah dan Rasulnya. Fahuwa kadhibun, maka dia pendusta. Bohong dia mencintai Allah kalau dia lebih mendahului rumahnya, kalau dia lebih mendahului keluarganya. Dan ini yang sudah pernah saya sampaikan ketika ada agama kita diganggu. Kita bekerja di sebuah perusahaan, tiba-tiba agama kita diganggu. Maksudnya agama kita diganggu, datang atasan atau HRD atau apapun, ketika kita mengamalkan sunnah, tiba-tiba datang, kamu kemana? Kalau jam segini, kita katakan, sholat. Karena jam ini jam sholat. Nggak boleh sholat. Kamu kerja sini nggak boleh sholat. Nggak boleh sholat Jumat. Nanti ada waktunya, katanya. Iya. Kamu harus mengutamakan perusahaan. Bla bla bla. Mendahulukan perusahaan. Iya. Kemudian dari penampilan juga digugat. Ini apa nih? Jenggotnya harus dicukur. Besok dicukur. Saya ingin melihat kamu besok bersih. Masya Allah. Ini apa nih? Kaki cingkrang. Celananya cingkrang. Besok harus turunkan bawah mata kaki. Masya Allah. Besoknya dia rubah hanya karena apa? Kalau saya gak kerja, saya makan apa? Kalau gak kerja, bagaimana keluarga saya? Dia lebih mencintai keluarganya, lebih mencintai istrinya dan anaknya ketimbang Allah dan Rasulnya. Maka tunggu urusannya dari Allah. Maka tidak sedikit orang-orang yang meninggalkan syariat Allah, dia malah dihinakan oleh Allah. Tidak mendapatkan sedikit pun. Dia tidak mendapatkan ganjaran dari Allah, dan dia tidak mendapatkan harta yang dia cari sampai mengorbankan syariat Allah. Dan ini terbukti ya ikhwah. Dia lebih mendahulukan anak dan istrinya. Kalau saya nggak kerja, anak istri saya makan apa? Ya udah, saya begini terpaksa. Terpaksa untuk melanggar batas-batas Allah. Ini bukan terpaksa karena belum sama sekali darurat. Antum bisa mencari di tempat yang lain. Rizki bukan hanya pada perusahaan itu. Allah yang memberikan rizki, bukan perusahaan. Dia lebih memilih anak dan istrinya. Dia lebih memilih keluarganya untuk makan ketimbang ia mempertahankan syariat yang sudah ia jalankan. Akhirnya apa? Dia nggak sholat atau sholatnya ditunda, bahkan sampai hampir habis waktunya. Bahkan juga dia tidak sholat Jumat. Belum lagi besoknya jenggotnya langsung klimis, bersih, botak janggutnya. Ya, dan dia berpenampilan seperti orang awam lagi. Meskipun mungkin hatinya sakit, tapi karena dia telah memilih keluarga atau memilih dunia, lebih memilih pekerjaannya ketimbang syariat, maka tunggu urusannya dari Allah. Langsung antum berhadapan dengan Allah. Lihat Allah mengatakan, fatarabbasu, tunggu saja. Naam, hari ini kamu berhasil dari pantauan Allah atau mungkin berhasil dari hukuman Allah. Tunggu. Hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah mendatangkan urusannya, yakni sampai Allah mendatangkan ukubahnya. Dan memang orang-orang yang seperti itu mendapatkan ukubah dari Allah, mendapatkan hukuman dari Allah. Apa hukumannya? Ya, dia selalu diintimidasi oleh atasannya, oleh temannya, tidak sedikit dia kucilkan, diomongi buruk. Belum lagi penghasilannya ya dikebiri dan lain sebagainya. Atau apapun. Atau mungkin dia dapatnya banyak, gajinya banyak, tapi anaknya sakit, istrinya sakit, habis uangnya untuk rumah sakit. Ya. Atau mungkin dia mendapatkan asuransi yang riba, asuransi yang haram. Ini ukubah dari Allah Azza wa Jalla. Perhatikan ya. Hatta ya'ti Allah bi amri, jika
kita mengaku mencintai Allah tapi lebih mendahulukan keluarga dan dunia. Ya, cintanya itu kadzib, dusta belaka. Ya, ikhwani fillah, azza Allah wa iyyakum. Dan munasabah bab ini, munasabah ayat ini terhadap bab bahwasannya ayat ini mengajarkan kepada kita wajibnya kita mendahulukan Allah dan Rasulnya ketimbang mencintai yang lain. Majtafadu minal ayat, apa yang bisa diambil dari ayat? Yang pertama, wajibnya mencintai Allah Ta'ala dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wajibnya mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mencintai Nabi adalah bagian daripada mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, al-wa'idu ala man kanat hadhihi thamaniyah au ghairuha ahabba ilaihi min dinihi. Ancaman dari Allah bagi orang yang memilih dari 8 asnaf ini: orang tua, anak, saudara, istri atau suami, keluarga, harta, perdagangan, ya, dan rumah, tempat tinggal. Ini lebih dicintai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ukubah. Dan ukubah itu terkadang bukan berupa langsung dibenamkan di dalam bumi, ya ikhwan. Tapi ukubah itu terkadang bertahap, dari yang kecil lama-lama menjadi besar, dari yang mudah diatasi lama-lama menjadi sulit untuk diatasi, sampai dia mati dengan urusannya sendiri karena dia telah mendahului cintanya selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fantabihu, perhatikan cinta kita kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang bisa saya sampaikan.